Masya Allah, ada juga yang datang ke masjid bukan memakmurkan masjid, dia berumpi di masjid. Ada maaf melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, menghibah orang, bisa. Jangankan seperti itu, orang yang melakukan sesuatu yang halal sekalipun, tapi tidak terkait dengan ibadah, itu tidak boleh di masjid. Sesuatu yang halal, jual beli, tidak boleh di masjid. Dan Rasulullah itu memerintahkan orang-orang kalau melihat ada transaksi di dalam masjid, disuruh doakan. Apa katanya? La aqallahu tijaratan. Semoga Allah tidak akan membiarkan daganganmu ini atau bisnismu ini sukses. Mudah-mudahan kamu rugi. Jadi doakan begitu sama Rasul. Karena masjid ini dibangun untuk ibadah. Nah ini, wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'. Dan ketika kamu melihat di masjid ini, disebutkan di sini, orang yang berjualan atau orang yang membeli, dia transaksi di situ. Faqul, maka ucapkan baginya, la arraqallahu tijarata. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari bisnismu, dari transaksimu, dari jual belimu. Jadi malah anjurannya itu mendoakan donasi, melakukan transaksi. Makanya kita kalau berada di masjid itu usahakan jangan sampai ada sesuatu yang tidak ada unsur ibadahnya. Minimal kalau ngobrol yang berkaitan dengan agama, ngobrol yang ada faedahnya untuk masyarakat, ngobrol yang ada faedahnya tentang ilmu, jangan sampai tentang dunia. Semalam Liverpool kalah ya. Semalam dia minta yang balik dalam masjid keluar. Jadi kadang-kadang syaitan itu selalu menggoda kita, selalu membisikkan kita. Ini ketemu ini sama teman ini, PD-PD girang, PD-PD fans MU ini. Ini akhirnya dia tergoda untuk ngomong, ini mumpung hangat-hangat ini pertandingan semalam baru selesai ini. Akhirnya tidak ingat dia di masjid ngomong hal yang seperti itu. Dikatakan apa? Perkataan, ucapan seseorang di dalam masjid itu membakar kebaikan. Maksudnya apa? Amal-amal ibadah itu terbakar sebagaimana kayu yang terbakar oleh api. Jadi ibadah-ibadah itu hangus gara-gara apa? Karena omongan kita, karena perilaku kita yang sepele tapi kita anggap itu sesuatu yang biasa, kita anggap itu sesuatu yang normal. Padahal itu mendatangkan mudarat, mendatangkan kerugian besar buat kita. Kita udah capek-capek ibadah, udah capek-capek sholat, sudah sholatnya terpaksa kadang-kadang. Wah, setelah itu kita sia-siakan hanya karena kita mengucapkan 1-2 kata yang tidak ada faedahnya. Kemudian ibadah kita itu menjadi hangus, menjadi terbakar. Hanya itu kita harus berhati-hati. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhallatan. Dan jika kamu melihat orang yang mencari barangnya yang hilang, faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Maka katakan, semoga Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang tersebut. Jadi anjurannya itu untuk mendoakan seperti itu. Kadzalika amal Rasulullah SAW. Jadi begitulah kita itu diperintahkan, perintah daripada Nabi SAW. Jadi yang memerintahkan untuk mendoakan yang seperti itu adalah Nabi. Menunjukkan apa? Menunjukkan masjid itu harus terjaga betul. Makanya beruntung orang yang menjadi takmir itu sangat beruntung. Jadi jangan katakan takmir masjid itu pekerjaan yang rendah. Jangan katakan takmir masjid itu pekerjaan yang hina. Itu sesuatu yang besar.
mereka yang menggelar karpet, mereka yang siapkan mikrofon, mereka yang siapkan lampu, itu nilai ibadahnya tinggi. Kenapa? Berkat dia orang-orang sholat jamaah, berkat takmir masjid, orang-orang baca Quran di masjid, orang-orang iktikaf di masjid. Berkat siapa? Berkat takmir. Ya. Dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berperan di dalam suatu amal baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan amal baik itu. Dia cuma gelap-gelap karpet doang, dengan berjamaah, jamaah orang-orang, pahalanya itu sama dia dapat juga. Itu dapatnya apa? Keutamaan dari seorang takmir. Akan dikatakan di zaman Nabi itu ada seorang perempuan, kalau tidak salah namanya itu Ummi Mahjan. Ummi Mahjan ini dia seorang takmir di Masjid Nabi. Seumur hidupnya dia dedikasikan, dia korbankan untuk berkhidmah, untuk bersih-bersih masjid. Jadi tukang sepur, di masjid. Suatu ketika Rasulullah tidak melihat lagi Ummi Mahjan. Maka beliau tanya kepada sahabat, mana nih Ummi Mahjan? Biasanya bersih-bersih masjid. Oh, baru saja meninggal kemarin ya Rasul. Marah dengan kita. Rasulullah marah, kenapa? Tidak ada yang memberitahu saya beliau meninggal. Kemarin cuacanya begini-begini, panas, takutnya nanti engkau nanti kepanasan dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah tanya, mana kuburannya sebelah mana? Datang langsung Rasulullah ke kuburannya Ummi Mahjan, langsung disolati. Dan orang yang disolati oleh Rasulullah pasti didoakan oleh Rasulullah. Orang yang didoakan oleh Rasulullah dengan kebaikan, doanya Rasulullah kira-kira terkabul apa enggak? Pasti terkabul. Dicari-cari sama Nabi. Nah ini seorang takmir, seorang yang tugasnya hanya nyapu-nyapu, kayak bersih-bersih masjid. Tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus bangga, jadi takmir itu harus bangga karena pahalanya besar. Cuma dia nyiapkan karpet aja, ini perlu lelah-lelah beribadah. Cukup dengan si beribadah ini ya. Berkat apa? Berkat dia yang siapkan. Jadi sebaliknya, jadi rumusnya ini sama. Orang yang membantu terjadinya kemaksiatan itu mendapatkan dosa yang sama. Menjaga, misalnya dia satpam di diskotik, naudzubillah, atau tempat-tempat maksiat. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia menjaga orang yang bermaksiat, aman dengan si maksiat legal. Dia berjaga kalau dia satpamnya, terbantu syaitan ini. Seakan-akan dia menjaga orang yang bermaksiat. Dan maksiat yang dikerjakan berkat siapa? Aman terjadi maksiat itu berkat dia, satpam. Makanya hati-hati ya, memilih pekerjaan itu hati-hati. Nanti asal-asal doang, coba tertanam dulu. Benar apa enggak ini? Apa namanya? Mata pencaharian ini. Karena apa yang kita makan itu pasti akan menunjukkan, akan membuat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan sumbernya. Kalau sesuatu yang kita makan itu halal, pasti kita akan mengerjakan sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau yang kita makan itu sesuatu yang haram, maka pasti yang akan terjadi tubuh kita sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, pasti ke sesuatu yang buruk. Maka kalau kita merasa kok saya ke masjid itu berat ya, kok saya mau sholat itu berat ya, coba pikirkan lagi makanannya halal enggak? Takutnya karena makanan itu akhirnya tubuhnya itu berat untuk melakukan amal ibadah. Apalagi lebih-lebih kalau tubuhnya itu kalau sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dilarang oleh agama, dia semangat cepat. Nah, dia hati-hati. Barangkali pekerjaannya itu perlu diteliti lagi, perlu dipertanyakan lagi, perlu diperiksa lagi. Karena memang seperti itulah syarat al-habar kata Nabi. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti begitu. Sesuatu yang kita makan dari sesuatu yang halal, mau tidak mau, kita pasti melakukan sesuatu yang baik.
kita melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Sebaliknya, makanan dari yang haram pasti mau tidak mau, sadar ataupun tidak, pasti alhamdulillah kita akan arahnya itu kepada maksiat kepada Allah, arahnya itu kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza dakhaltal masjid, jika kamu masuk ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan langsung duduk hatta tusalli rak'atai tahiyyah, sampai kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini juga ada. Kenapa kok masuk masjid harus sholat 2 rakaat dulu? Ada, ini rumah Allah, jangan langsung jemaah aja. Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, ada tata keramanya. Kira-kira kalau ada tamu masuk rumah kita, enggak nih ketok assalamualaikum, apa langsung tokol ke dalam. Kira-kira mudah. Nah, ini rumah Allah, ada tata krama ya. Ya kalau anak kecil masih lucu, anak kecil masih maklum, masih belum tahu, masih belum paham. Ini udah besar, udah jenggotan, bahkan sudah tua. Ya, jangan sampai ya, jangan masuk masjid celana pendek, masuk masjid auratnya terbuka, jangan seperti itu, jangan samakan. Ya. Jadi semuanya ada adatnya. Jadi sholat tahiyatul masjid, begitu masuk jangan duduk dulu, tapi sholat tahiyatul masjid.